Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu risk and return dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Risk and return atau risiko dan keuntungan adalah dua faktor yang seringkali saling terkait dalam berbagai konteks, terutama dalam investasi dan juga bisnis. Risiko merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian ataupun hasil yang tidak sesuai harapan. Sementara itu, keuntungan merujuk pada hasil positif atau laba yang dapat diperoleh dari suatu tindakan ataupun investasi. Dalam investasi sendiri, biasanya semakin besar risiko yang diambil, semakin besar pula potensi keuntungannya. Namun, risiko juga dapat mengakibatkan sebuah kerugian. Oleh karena itu, investor harus melakukan analisis risiko dan mempertimbangkan tingkat risiko yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko mereka. Dalam bisnis, pengambilan risiko dapat mengarah pada peluang besar, seperti pertumbuhan bisnis yang cepat, tetapi juga dapat berisiko jika tidak dikelola dengan baik. Keuntungan dalam bisnis dapat berasal dari peningkatan penjualan, pengurangan biaya, ataupun inovasi produk dan layanan. Secara umum, risiko dan keuntungan adalah aspek penting dalam pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, dan keseimbangan antara keduanya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Definisi risiko. Risiko merujuk pada ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sebuah kerugian atau hasil yang tidak sesuai harapan. Ini bisa terkait dengan banyak faktor seperti perubahan pasar, kondisi ekonomi, perubahan teknologi, ataupun faktor internal dalam sebuah bisnis. Tingkat risiko. Risiko dapat berkisar dari rendah hingga menjadi tinggi. Risiko rendah mungkin memiliki kemungkinan kegagalan yang kecil, sementara risiko tinggi memiliki kemungkinan kegagalan yang lebih besar. Jenis risiko. Ada berbagai jenis risiko, termasuk risiko pasar ataupun perubahan nilai aset, risiko kredit atau ketidakmampuan pembayaran, risiko operasional atau masalah internal dalam organisasi, risiko politik atau perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko melibatkan analisis statistik, penilaian dampak potensial, dan penentuan kemungkinan terjadinya sebuah risiko. Metode seperti analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, atau analisis sensitivitas dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah risiko. Definisi keuntungan. Keuntungan adalah hasil positif atau laba yang diperoleh dari suatu tindakan atau investasi. Ini mencakup pendapatan, pertumbuhan aset, pengurangan biaya,
ataupun manfaat lainnya. Sumber keuntungan. Keuntungan dalam sebuah bisnis bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk peningkatan penjualan, efisiensi operasional, inovasi produk atau layanan, hemat pembiayaan, dan juga ekspansi pasar. Pengukuran keuntungan. Keuntungan dapat diukur dalam bentuk laba bersih ataupun pendapatan setelah biaya. Margin keuntungan atau rasio antara keuntungan dan pendapatan. ROI, Return on Investment, atau metrik lain yang sesuai dengan tujuan bisnis atau investasi. Hubungan antara risiko dan keuntungan. Biasanya semakin besar risiko yang diambil, semakin besar potensi keuntungannya. Investor atau pengusaha harus melakukan pertimbangan hati-hati untuk menentukan tingkat risiko yang sesuai dengan tujuan mereka. Diversifikasi adalah strategi yang umum digunakan untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi dengan menyebar risiko di berbagai jenis aset ataupun industri. Analisis risiko dan manajemen risiko adalah langkah penting dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Hubungan antara risiko dan keuntungan. Biasanya semakin besar risiko yang diambil, semakin besar potensi keuntungannya. Investor atau pengusaha harus melakukan pertimbangan hati-hati untuk menentukan tingkat risiko yang sesuai dengan tujuan mereka. Diversifikasi adalah strategi yang umum digunakan untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi dengan menyebar risiko di berbagai jenis aset atau industri. Analisis risiko dan manajemen risiko adalah langkah penting untuk mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Manfaat yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan risk management dengan baik antara lain menjamin pencapaian tujuan manajemen dalam sebuah perusahaan, menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal bisa terjadi. Ada hal yang bisa diantisipasi sebelumnya, dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menimbulkan sebuah risiko. Meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan memiliki kemungkinan bangkrut ataupun gulung tikar. Risiko bangkrut bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut ataupun gulung tikar. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko ataupun risk management yang baik dan teratur tentu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko adalah dapat memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar. Memberikan keamanan pekerjaan. Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar,
maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.